Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengkaji suatu kaidah yang penting terkait dengan manhaj atau cara beragama untuk kita semua kaum muslimin. Pendengar yang budiman, ada beberapa kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan bagaimana cara kita beragama. Kaidah yang pertama adalah wajib hukumnya tunduk terhadap hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang pertama dan terutama, yaitu kewajiban untuk tunduk terhadap setiap hukum yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hal ini, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah Rabbmu, mereka seluruh manusia pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai hakim dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka pun menerima atau taslim dengan sepenuh hati. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bahwa mereka, yakni manusia, tidaklah beriman hingga mau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan itu artinya sampai mereka mau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi keputusan dalam menyelesaikan persengketaan yang ada di antara mereka, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Dalam urusan agama misalnya, apabila ada dua orang yang berselisih dalam menentukan hukum suatu masalah syariat, yang satu berkata itu hukumnya haram, yang satu lagi berkata itu halal, maka untuk mencari keputusan hukumnya adalah dengan mengembalikan kepada keputusan atau hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara dua orang yang berselisih itu tidak dikatakan beriman sampai mereka mau tunduk terhadap keputusan dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula seandainya sebagian orang berselisih dalam urusan dunia, sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang dijuluki dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengawal, penolong setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia pernah bersengketa dengan seorang laki-laki dari Ansar, bersengketa dengan tetangganya dari Ansar. Ketika mereka berdua mencari keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan pengairan kebun mereka, ya, tentang masalah irigasi atau pengairan kebun mereka, mereka berdua tunduk terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah masalah dunia, masalah pertanian atau pengairan, tapi mereka mengembalikan hukum ini kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh berhakim dalam urusan agama maupun dunia. Yang penting adalah seseorang tidaklah dinyatakan beriman sampai dia mencari keputusan dalam apa yang diperselisihkan soal agama maupun dunia kepada keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih mencari penyelesaian atau pemutusan hukum kepada selain hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka belum dikatakan beriman. Bahkan dalam satu ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih." Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada sebelum engkau, wahai Rasulullah, tetapi mereka masih menginginkan berhukum kepada taghut, itu setiap hukum yang menyelisihi hukum Al-Quran. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menghendaki bertahkim
atau menyelesaikan perkara mereka kepada taghut, itu setiap keputusan atau hukum yang menyalahi hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang dalam hatinya atau dalam fikirannya masih ada keinginan semacam ini, keimanannya dinafikan oleh Allah Ta'ala. Dianggap yas'um, mengaku-ngaku saja. Tidak dikatakan beriman, meskipun mereka mengaku beriman. Karena apa? Karena masih ingin berhukum dengan taghut dan belum tunduk pasrah taslim terhadap hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 60 yang tadi. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimanakah berhakim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya beliau? Maka jawabannya ialah berhakim kepada beliau sesudah wafatnya adalah dengan cara berhakim atau merujuk hukum-hukum sunnahnya, ya. Berhakim kepada hadis-hadis yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar yang budiman, berdasarkan ayat yang telah dibacakan tadi, itu surat An-Nisa ayat 65, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam diri seorang muslim agar benar keimanannya. Pertama, dia berhakim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua permasalahan yang dipersengketakan, baik urusan agama atau dunia, urusan pribadi atau keluarga atau masyarakat, urusan harta, urusan pidana atau yang lain, ya. Jadi dia harus merujuk kepada hukum ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, hatta yuhakimuk. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak boleh merasa sempit di dalam hatinya terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada ganjalan dalam hatinya atau terasa sesak, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka pun tunduk taslim, pasrah dengan sepenuhnya, dengan total terhadap keputusan tadi. Maka inilah 3 syarat seseorang bisa dikatakan beriman, yaitu mengembalikan semua masalah kepada hukum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesempitan sedikit pun di dalam hatinya terhadap keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, taslim, pasrah secara totalitas. Ini. Kalau salah satu di antara 3 hal ini belum terwujud dalam diri seseorang, maka belum dikatakan dia seorang mukmin. Allah bersumpah dengan zat-Nya yang Maha Agung bahwa orang itu belum beriman. Fala wa rabbik la yu'minun. Demi Allah Rabbmu yang Maha Agung, mereka tidaklah beriman. Sampai menyempurnakan atau memenuhi 3 syarat tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sangat boleh jadi seseorang akan keluar dari keimanan secara keseluruhan, dengan kata lain dia murtad, atau bisa juga menyusut keimanannya sesuai dengan kadar atau objek apa yang dihilangkan syarat-syarat tadi. Wallahul muwaffiq. Ini kaidah yang pertama yang penting dalam cara kita beragama, yaitu tunduk kepada setiap hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang berkata, terkait tunduk kepada hukum Allah sudah jelas, tapi tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apakah ini wajib? Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang menyelisihi hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyelisihi hukum Allah Ta'ala. Karena hukum Allah dan Rasulnya itu satu. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah, wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh memisahkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar, kaidah kedua yang penting untuk kita ketahui dan kita terapkan, bahwa sunnah Nabi atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kemudian, barang siapa yang hidup di antara kalian pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak.
Maka hendaknya kalian ketika itu berpegang teguh dengan sunnahku, yakni jalanku, petunjukku, dan sunnah atau petunjuk para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tatkala melihat perselisihan yang sedemikian banyaknya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tersebut, supaya berpegang teguh dengan sunnah beliau. Makna kata sunnah adalah jalan, ya. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang beliau tempuh, yang itu mencakup akidah, akhlak, amal, ibadah, adab, dan lain sebagainya. Kita harus berpegang teguh dengan sunnah beliau, dan kita pun berhakim kepadanya, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, mereka sebenarnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka taslim, tunduk, pasrah dengan totalitas. Dengan demikian, pendengar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang yang dikehendaki Allah untuk selamat. Dan alhamdulillah kita bersyukur, wahai pendengar, sunnah tersebut telah tercantum di dalam kitab-kitab para ulama atau para imam yang menulis karya tentang as-sunnah atau al-hadith, seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang telah menghimpun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua kitab sahihnya. Demikian pula kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad dan karya lainnya yang sudah ditulis oleh para imam-imam hadis. Sehingga melalui karya-karya itulah mereka atau para ulama telah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun dapat membaca dan mengetahui seperti apa dan bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang kedua. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, kaidah yang ketiga yang sangat perlu kita ketahui adalah bahwa syiar kaum beriman, syiar ini slogan, ya. Syiar atau slogan kaum beriman ketika datang ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami patuhi. Syiar ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-51, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah perkataan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang mengucapkan sami'na wa ta'na tersebutlah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Terkait hal ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih berkata bahwa sesungguhnya sifat orang yang benar-benar beriman, yaitu yang imannya dibuktikan dengan amalan, apabila diseru atau diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang Allah turunkan dan ditetapkan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Sama saja, apakah keputusan tersebut mereka rasa cocok untuk hawa nafsu mereka atau tidak? Yakni, baik keputusan itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka, mereka akan mendengar dan taat. Artinya, mereka mendengarkan keputusan hukum Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam serta memenuhi panggilan orang yang mengajak mereka untuk itu. Mereka taat dengan sepenuhnya
tanpa menyisakan sedikit pun rasa keberatan. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, 3 kaidah penting terkait dengan cara beragama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah emas ini dan menjadikan hati-hati kita menerima dengan sepenuhnya terhadap keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang mukmin yang sejati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.